Pinjaman online. Tadi udah ada bocoran soalnya ya, pinjaman online. Sebenarnya solusi atau hanya ilusi? Kenapa saya buat seperti itu? Ya, cepat cairnya, ya, tapi masalahnya bisa bertahun-tahun. Nah, ini faktanya. Ya. Faktanya sekarang itu hanya 94 perusahaan terdaftar atau yang legal. Yang ilegalnya banyak gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah ada 117 juta ya, akumulasi jumlah rekening penerima. Artinya ini bukan orangnya tapi rekening penerima. Kalau kita bandingkan atau kita anggap 100 juta itu adalah 100 orang, penduduk Indonesia ada berapa? 200, 300 sekarang? Atau udah 400, saya nggak tahu. Gitu ya. Terakhir saya tahu masih 200 soalnya. Ya, 200 jutaan. Kalau kita ambilnya, oke, let's say udah 300, hampir 300 gitu ya. Let's say ini 117. Artinya setengah orang Indonesia, hampir setengah orang Indonesia atau 50% orang Indonesia ada pinjaman online. Pertumbuhannya masih bertumbuh 20-30%. Investasi aja nggak ada nih. Ya, belum tentu dapat 30% gitu ya per tahun. Tapi ini konsisten naik 30% per tahun sampai 30% per tahun. Dan outstandingnya, ya outstanding itu utang yang masih berjalan. Berapa? 96 triliun. Nah, dan 70% untuk apa? Konsumsi. Ya, kebutuhan konsumsi, kebutuhan bulanan. Risikonya apa? Risikonya ada 4 yang saya sudah kumpulkan. Ada 4, hanya ada 4. Ya. Yang pertama bunganya tinggi. Ya, denda dan bunganya tinggi. Bunganya tinggi itu nanti kita lihat, ya. Lalu ada debt trap. Jebakan hutang. Gali lubang tutup lubang. Tadi sudah ada kuisnya kan, ya. Kalau sudah lagi kejebak utang, udah numpuk tagihannya, ada lewat iklan, ada tawaran. Wah, itu udah dilematis. Akal sehat itu udah nggak bisa dipakai. Bener ya? Setuju gak? Akal sehat itu kadang-kadang pada saat kita terjepit, akal sehat itu udah nggak ada. Ya. Lalu resiko data pribadi dan tekanan mental, ya, dan tekanan dari keluarga juga. Ya, seperti apa bentuknya? 2023 sudah ada peraturan baru terkait bunga pinjaman online, karena 2022 itu kasusnya sangat tinggi. Apalagi semenjak pandemi ya, kita buktikan 0,1 ini besar atau kecil. Per hari 0,1. Sebulan kita anggap 30 hari. Ya. Sebulan jadi 3% pada umumnya, konsumsi. Lalu ini yang membuat debt trap. Kayak gimana sih debt trap itu? Ya, kita kasih contoh. Nah ini, kadang-kadang kan data pribadi itu udah murah banget. Ya. Udah ditelepon-telepon, ya, apalagi ke kantor, ke rumah, ya. Karena ini pengalaman juga nih di kantor. Ya. Kita karena kita tahu nih, udah diteleponin, orang lain tahu, akhirnya apa? Mau berangkat ke kantor tuh udah pikirannya bukan kerjaan lagi. Hari ini ada yang nelfon gak ya? Hari ini kalau ada yang nelfon, ada yang ngangkat, orang lain gimana ya? Nah, pikirannya udah gak fokus tuh sama kerjaan. Keluarga yang terjerat pinjol, akhirnya mereka bunuh diri. Dan ini kan bawa-bawa keluarga ya. Ya, ini yang bahaya. Gimana cara menghindarinya? Ada 4 pilarnya ya, untuk menjadi financial wellness. Kontrol. Ya, kontrol. Sebenarnya yang kontrol bukan pengeluaran, tapi kontrol diri. Kalau bisa kita kontrol, utang aman dong pastinya. Ya, punya tabungan, punya proteksi. Harus ya punya proteksi ya. Terus punya rencana jangka panjang. Oke. Mindsetnya tadi saya bilang mindset supaya ngontrol gimana? Punya prioritas. Prioritas masing-masing pasti beda-beda. Saya nggak akan bilang teorinya adalah 30, 40, 70, ngatur keuangan. Enggak.
Pengalaman saya itu teori. Gimana caranya? Nah, kita ngomongin tadi kontrol itu paling bawah, mengelola keuangan. Ya, base-nya adalah mengelola keuangan. Kita nggak usah ngomongin dulu warisan, terlalu jauh. Kita nggak ngomongin dulu uang bekerja untuk kita. Kita bisa ngomongin investasi, kita bisa ngomongin proteksi. Tapi 2 hal atau 4 hal di atas itu nggak akan bisa berdiri kalau tidak bisa ngontrol yang bawah. Mengelola keuangan. Di sini ada yang bikin budgeting setiap bulan? Jadi yang benar gimana ketika bikin budgeting? Bikin 0. Kalau ada lebih, yang lebihnya itu masukin kemana? Tabungan, beli proteksi kah, misalkan masih kurang, investasi kah? Jangan biarkan uang itu ada sisanya. Secara aturan membuat budgeting. Benar ya? Benar ya Bu ya, yang buat budgeting buat kantor, kalau lebih itu diapain malahan? Harusnya dialokasikan ke yang lain dong, kalau ada lebih, ya kan? Nggak mungkin dibiarin gitu aja, atau dibalikan kan harusnya. Tapi ini kan gaji kita gitu, masa dibalikin ke kantor, Pak saya lebih nih gaji saya, balikin aja lah saya nggak pakai gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi yang mungkin adalah alokasikan ke tempat yang lain yang lebih efektif. Buat itu sampai 0 ketika bikin budgeting. Nah gimana kalau misalkan sudah terjebak, kalau ini kan tadi kita ngomongin enaknya gitu kan, belum ada pinjaman online. Tapi gimana kalau sudah punya pinjaman? Oke, yang pertama catat semua utang. Ya. Catat semua utang. Semua itu kalau cuma di kepala itu beneran ilusi. Coba dicatat semuanya. Harus memberanikan diri, catat namanya apa, bunganya berapa, outstandingnya berapa. Due date-nya tanggal berapa. Ya, kenapa bikin due date? Karena kita harus tahu mana yang duluan kita harus cairkan, kita lunaskan. Gitu. Catat dulu semuanya. Jadi kita tahu semuanya itu berapa sih realitanya. Ya, setelah kita catat bukan berarti kita tutup lagi gitu kan. Wah segini, udahlah pusing. Gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Wah udah overload nih. Ngelihat angka itu makin overload gitu kan. Ya. Tapi nggak apa-apa, tulis aja dulu. Lalu kita tentukan mau yang dari mana. Mau yang lebih kecil dulu atau mau yang lebih besar. Mau snowball atau avalanche. Ya kalau snowball itu yang dari kecil dulu deh. Lama-lama kita selesaikan yang besar. Tapi kalau misalkan punya bonus besar, mungkin bisa yang paling besar dulu deh. Yang paling mencekik gitu kan. Dan stop gali lubang lagi. Percuma dong, udah tutup, ada lagi. Negosiasi, nah ini kalau udah mentok banget, negosiasi itu bisa, ada di peraturannya lagi. Ya, sebenarnya dari dulu ada, tapi ditekankan lagi di peraturan yang baru, di POJK 24, 2024 ya, 30 atau 24 saya lupa. Restruktur itu bisa. Ya. Tapi untuk restruktur, nggak segampang itu prosesnya. Harus ditagih dulu, ya, harus berapa bulan dulu nunggak, udah jelek duluan di sliknya, di slik BI-nya, kita mau pinjaman KPR udah nggak bisa, baru bisa negosiasi, restruktur. Mulai perbaiki cash flow-nya, mulai bikin budgeting lagi. Ya, basic dari semua keuangan ada di pencatatan, bikin anggaran. Kita mau ngomongin yang apa segala macam gaji besar, nggak ngaruh kalau misalkan nggak punya anggaran. Nah, boleh next slide-nya. Jadi saya ingin mengemphasize aja teman-teman sekalian. Next slide boleh? Jadi memang bahwa kita nih bersama-sama berkumpul di sini kan tidak lain dan tidak bukan pasti untuk mencari nafkah ya buat keluarga. Jadi baik adanya ketika kita harus hidup dengan bijaksana. Ya Tuhan memberikan kita pekerjaan, seluruh tubuh masih utuh, sehat, ya kita mencari nafkah gitu ya untuk keluarga. Jadi juga harus bisa melihat juga bagaimana kita bekerja itu juga harus growing mode gitu, bahwa kita cari kerja jangan udah payroll keluar kayak ngalir gitu ya uangnya ya, masuk gaji keluar lagi gitu. Jadi kita harus juga bisa cerdas mengelolanya. Nah di sini saya hanya ingin memberikan satu
wisdom gitu ya Bapak Ibu sekalian di sini bahwa pinjol itu segitu addicted-nya. Ya, mau pinjol mau judol gitu ya. Karena secara tidak sengaja itu dia mempenetrasi, maksudnya dia mempengaruhi sampai seluruh level. Hubungannya dengan HRD dan karyawan adalah ketika teman-teman sudah terjebak hal tersebut, nggak konsen. Kalau udah nggak konsen kerja kan larinya kemana-mana ya. Setuju ya? Jadi hati-hati saja karena saya tahu bahwa setiap orang punya kondisi finansial dan situasi tertentu. Jadi waspada saja untuk melakukan pinjaman. Ini tadi sudah dikasih tahu tapi di sini saya cuma mau emphasize lagi teman-teman sekalian bahwa pinjol itu tidak mengenal umur, tidak mengenal level. Dokter aja bisa kejebak pinjol. Ya, anak kecil juga bisa gitu. Ya, TNI juga bisa gitu. Jadi semua level. Jangan pernah Anda merasa kuat bahwa oh gua nggak pernah kena pinjol gitu ya. Tapi kalau dalam situasi sulit tertentu itu Anda akan bisa berpikir ke sana. Jadi untuk itu kita harus cerdas finansial dan nanti bisa jadi tadi saya telat, mohon maaf ya Pak, tadi ada BOD meeting. Cuma apakah sudah dijelaskan bahwa kita baiknya tuh nabung berapa untuk uang cadangan? Dijelaskan nggak Pak? Belum ya? Bahwa sebesar apapun penghasilan kita, kita harus berani untuk menyisihkan untuk uang cadangan ya. Itu saja dari saya. Jadi sebagai bagian semangat Sekwis gitu ya, Your Better Tomorrow. Kita mau juga kampanye ini bukan hanya untuk agent, bukan hanya untuk jual polis, Pak Yan lagi jualan polis gitu ya. Tetapi semangat untuk kita diri sendiri bahwa kita hidup harus lebih baik hari ini sama besok. Nabung aja. Jadi your better tomorrow, better finansialnya juga supaya Anda juga punya quality of life-nya ya. Karena percaya saya sampai level berapapun Anda, kalau Anda merasa tidak cukup ya nggak cukup aja. Anda tidak merasa bersyukur ya nggak bersyukur aja. Tetapi ketika diberi bijaksana bahwa kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, itu pasti hidupnya akan lebih baik. So, your better tomorrow. Setuju? Setuju. Jadi coba tepuk pundaknya, your better tomorrow ya. Harus finansialnya jangan beli kopi, tabung-tabung gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman mau duduk di sini untuk mendengar. Karena saya yakin udah daftar mau duduk aja berarti sudah yakin bahwa Anda adalah orang yang cerdas finansial. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay, saya kembalikan ke Pak Yan. Oke, sekali lagi tepuk tangan Ibu untuk Ibu Tina.